Ada dari kita pulang kayak ada dari, tapi alhamdulillah ya, dia dari alhamdulillah ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ya, jemaah yang bersabar kali ini karena situasi dan kondisi sebagaimana yang disampaikan Pak Ahmad tadi maupun dari Pak Arif tadi ya. Ini mungkin barangkali ya diminta tadi oleh panitia saya nanti supaya masyarakat kita ini tidak jelek gitu. Nah ini masalah baru ya. Sebenarnya masalah ini tidak apa-apa. Jangan karena kita takut dengan sesuatu yang pasti murah kalau bisa berharapkan kurang kelihatan. Kita takut sekali gitu ya. Saya ada ibadah kita berkurang. Memang ini efek sampingan daripada adanya peristiwa COVID-19 ini ya. Efeknya itu agama kita akan merosot dibuat. Masjid ditutup, ekonomi kita juga akan merosot. Toko-toko kadang-kadang ditutup, pasar juga begitu sebagainya. Ini Masya Allah ya. Demikian juga hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Ini banyak sekali ya kekurangan daripada peristiwa adanya COVID-19 ini. Salaman katanya tidak boleh. Padahal Nabi kita sudah bersabda ya, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qabla an yatafarraqa." Kalau kita misalnya ini bertemu ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas, kemudian salaman. Dengan kita bersalaman ini, dosa kita yang berkaitan dengan bersama kita bersalaman ini akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tangan kita ini berpisah dari salaman itu. Masya Allah. Tahu-tahu makin ada cara. Kalau salaman itu begini katanya. Ya Allah, itu namanya bid'atun. Kan sentuhan juga kalau begini kan. Kok mengapa tidak pakai tangan sebagaimana sabda Rasulullah? Nenek kata cara mana mereka kan? Itu tangan tuh, kita tahu. Ya kalau memang tidak boleh, tidak bisa salaman lah. Daripada kita mengikuti cara-cara yang tidak begitu. Oke? Salaman, insya Allah. Takut corona ini kita salaman kan itu sabda Rasul kan? Supaya dosa-dosa kita ini yang berkaitan dengan sama kita ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin barangkali sedikit ya tingkatan sekali. Jangan sampai kita itu meninggalkan kewajiban kepada Allah terlalu takut dengan masalah-masalah yang mubham begitu di masuk keluar. Pada bahasa yang lain, ini namanya bohong ngenget. Artinya apa? Belum apa-apa kok sudah takut gitu loh. Akhirnya tidak berjumat, masjid ditutup. Pak JK bagus ngomongnya begitu. Jangan masjid ditutup kata Pak JK ini dulu kan, karena dia sebagai Dewan Masjid Nasional. Jangan masjid ditutup, kita makmurkan masjid, makmur di masjid dimakmurkan gitu. Kita takut sekali gitu kan. Kecuali kalau memang kita sakit, ya kan orang sakit kan tidak begitu Jumat kan. Apalagi kalau kita penyakitnya karena COVID-19 ini, karena dia menular, ya. Makanya Nabi mengatakan la darara wa la dirara. Jangan menyakitkan diri, jangan menyakitkan orang lain. Kalau kita sakit segera berubah. Jangan kita kumpul dengan orang yang belum kena itu karena ini menular. Itu namanya la darara wa la dirara. Salat doang sedang ini hadis Nabi itu. La darara wa la dirara. Jangan sakitkan diri, jangan menyakitkan orang lain. Kalau kita kena corona, terus kita bercampur orang banyak, itu namanya menyakitkan orang lain. Nanti dengan kelontok kan? Kan begitu. Nah, tetapi kalau kita tidak sakit, mengapa ketinggalkan kewajiban? Mohon maaf ini ya, supaya kita paham tentang agama kita. Sebab ini efeknya ya banyak sekali hal-hal yang bukan saya agama kita ya gitu. Tapi supaya kita paham dengan agama kita ini, kalau yang bersifat wajib, apalagi nanti kita akan bermaksiat kepada Allah. Allah sudah mengatakan
Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin. Tetapi untuk pemimpin ini Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Balik Nabi, jangan taati manusia itu walaupun namanya dia presiden, namanya dia menteri, namanya, tetapi kalau maksiat kepada Allah jangan taati. Jelas Nabi mengatakan begitu kan. Tetapi kalau taat kepada Allah dan Rasul ini mutlak. Karena ajaran Allah, ajaran Rasul ini mutlak benarnya, tidak ada salahnya. Tapi kalau ajaran manusia ini ya bisa saja dia salah gitu loh. Meninggalkan Jumat ini kan berdoa yang gitu kan. Mengapa kita berani? Coba ya, mohon maaf Bapak sekalian ya. Contohnya seperti itulah. Ya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Tema yang diberikan cuma singkat-singkat saja. Tema yang diberikan mari kita teladani ya akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini juga sudah setiap peringatan Maulid dimanapun kita menghadiri itu saja yang kita bahas sudah. Kalau menurut saya sekarang tinggal bagaimana kita menerapkan saja. Menerapkan akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad firman Allah semata-mata untuk rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Masya Allah, luasnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Rahmatan lil alamin, tidak semata-mata rahmatan lil insan, untuk manusia tidak, tapi lil alamin. Bagaimana kita berakhlak sama kita umat Islam. Ya. Kan Nabi sudah mengajarkan kepada kita haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kewajiban kita sebagai muslim ini sadar Rasul ya ada 6. Yang pertama idza laqaitahu fasallim alaihi. Kalau kita ketemu dengan teman kita sama muslim yang kita kenal orang muslim, pakai salam yang bagus. Jangan salam yang assalamualaikum. Yang baguslah salam kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salam. Nah, kalau kita menjawab juga supaya bagus. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Firman Allah itu kan. Kalau kamu diberikan kesejahteraan atau katakanlah seperti salam ini ya, Allah mengatakan jawab yang lebih baik daripada itu. Kalau Allah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajar kita katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih daripada salam doa. Niki orang pakai salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam. Berutang dua utang. Nanti pada berutang lalu. Utang salam itu ya. Allah mengatakan ya supaya diberikan jawaban yang lebih baik. Makanya ya mohon maaf guru kita Al-Qur'an mengatakan ya jawabnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh, gitu loh. Itu jawaban yang bagus. Atau minimal kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu minimal sekali sudah itu. Ini berotang. Mohon maaf sekalian ya. Berotang itu. Kalau kita menjawab setengah saja begitu ya. Jangan ya. Allah firmankan seperti itu kepada kita jemaah. Nah ini. Jadi apa yang dikehendaki oleh panitia ya mari kita laksanakan akhlakul karimah Nabi kita Muhammad SAW ini kan. Tinggal penerapan kalau pengertian dan sudah setiap hari kita dengar ya, tiap tahun kita dengar akhlakul karimah Nabi kita itu.
Jadi tadi yang pertama gitu. Dalam pesan, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau kita diundang yang baik-baik, pengumuman, kabarlah pengumuman. Sekarang malam Selasa ada pengajian, kan undangan gitu kan? Fa'ajibhu, kata Nabi, laksanakan undangan itu. Ini tidak kita diundang baik-baik, tidak pernah menghadir. Apa ini akhlak karimah ini yang begini ini? Coba. Jadi penerapan kita yang sebenarnya belum kan, tapi ilmunya sudah banyak. Tadi main. Pak tidak ada apa wajib kalau undangan yang baik-baik itu kita harus laksanakan, kita harus lakukan itu. Kemudian yang ketiga, kita sama-sama bersahu. Kalau orang minta nasihat kepada kita, berikan nasihat, jangan kita malas. Tidak atisah fahamidallah fahamidhu. Kalau kita bersin katakan alhamdulillah. Jawab yarhamukallah. Kalau ada orang bersin tidak mengatakan alhamdulillah, dia jawab. Manik Nabi hadis Bukhari mengatakan begitu. Kalau orang bersin katakan alhamdulillah, sangat syukurnya Allah kepada kita itu. Kita ini kadang-kadang bersin malam-malam nak bersin jadah kuning. Arab sekena mana ada kan? La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan akhlakul karimah itu. Ya. Kalau bersin katakan alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah. Jawab tadi yahdina wa yahdikumullah. Ini akhlak kita, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marida fa'uduhu, kalau orang sakit, orang Islam ini ya saling menjenguk. Ya, wa idza mata fattabi'hu, kalau meninggal dunia kita datang mengantarkan salat jenazah. Soal jenazah ini yang susah sekali untuk sekalian, ya mohon maaf ini kan. Padahal sembahyang jenazah ini tidak ada rukunnya, tidak ada iktidalnya, tidak ada sujudnya. Begitu pahala yang Allah berikan kita. Satu kali sembahyang jenazah itu pahala yang diberikan Allah seperti gunung Uhud yang di Madinah itu. Bagi orang yang sudah umrah apalagi haji, alhamdulillah sudah melihat bagaimana besarnya juga gunung Uhud itu. Begitu berapa pahala. Mengantarkan lagi ke kuburan nanti sekian diberikan pahala oleh Allah. Apalagi kalau ibadah-ibadah yang tentunya lebih berat seperti salat sunat, ya kita ngaji, ini pahalanya yang luar biasa. Coba sembahyang jenazah saja yang tidak ada rukuk sujudnya sudah butuh pahala dari Allah. Ini yang kita barangkali belum hayati itu. Belum kita hayati. Iya dua temanya bagus. Tema ini ya, tetapi penerapannya lah mungkin barangkali yang sangat perlu pada kita. Maka daripada kita Bapak Ibu sekalian ya, mungkin kita singkat-singkat juga ya. Saya ingin sebenarnya menyampaikan tema yang sedikit agak baru. Mari kita tafakkur untuk kita bersyukur dan bergembira sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kita bertafakkur, dengan kita berpikir kita akan bisa bersyukur. Tanpa kita tafakkur, tanpa kita berpikir dan bisa kita bersyukur kepada Allah, tidak kita bersyukur kepada ajaran Nabi kita ini. Makanya sekarang tafakkur untuk mencapai kesyukuran yang pada akhirnya nanti kita akan betul-betul senang dan gembira sebagai umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin tambahan yang kedua ya. Bagaimana buktinya kita ini senang sebagai umat Nabi Muhammad? Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, singkat-singkat saja saya sampaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna
bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman yang menciptakan kita ini, kamu kujadikan firman Allah sebaik-baik umat. Masya Allah. Kalau jasad cekok-cekok kita umat Muhammad ini nggih, ibarat timun kok butuh. Tetapi hebatnya umat Nabi Muhammad ini, Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kujadikan kamu hai umat Muhammad sebaik-baik umat. Karena apa? Kita ditugaskan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 ini saja sudah kehebatan kita ini. Kita diwajibkan berdakwah, kita diwajibkan menyampaikan kepada teman kita apa itu kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita dianjurkan juga untuk melarang orang berbuat yang tidak baik. Larang orang yang tidak baik. Karena Nabi sudah mengatakan, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kalau kamu melarang berbuat munkar, tegah dengan tangan. Boleh keras mencegah kejahatan itu. Nah, berarti apa tidak di sekarang begitu? Itu barangkali perlu. Ini akhlakul karimah itu tidak termasuk. Ini kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ringan-ringan diberikan oleh Allah kepada kita ini kan. Ayat yang lain Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Kalau kita umat Muhammad ini mengerjakan kebaikan, diberikan pahala berapa? 10. Kalau umat-umat dahulu itu 1 kebaikannya 1 pahalanya. Kita tidak, 1 kebaikan ini 10. Ya contohnya kan sudah kita dengar pada peringatan Isra Mi'raj. Dulu kan orang 50 waktu. Kita ini hanya 5 waktu, tapi sama nilainya dengan yang 50 waktu itu kan. Enak kita sebagai umat Muhammad ini. Kita gembira sebagai umat Muhammad ini. Kalau kita pikir-pikir itu ya. Coba, kalau kita berbuat kejahatan, 1 dosa yang diberikan. Bahkan ya, menurut kitab pendapat para ulama, firman Allah yang mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini dapat menghilangkan keburukan yang kita lakukan. Karena apa? Kalau kejahatan kita lakukan 1 dosanya. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan 10, jadi bisa menutup gitu loh. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini dapat menghilangkan kejahatan yang kita lakukan. Bahkan ada yang pendapat ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Ini pengajian aja mau diajak kita. Okay? Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada kiraman. Kiraman itu kan malaikat yang menulis kebaikan kita kan, di kanan, begitu istilahnya. Kepada katibin, katibin ini yang menulis kejahatan kita. Umpama barangkali saya mencuri HP, ya, mungkin HP Pak Mahmud barangkali pamantan kali bisa ditulis dosanya oleh cara katibin ini. Tapi 1 tentang dosa itu. Kiraman mengatakan apa? Jangan dulu. Pending. Berikan kesempatan dulu Haji Mukhtar yang mengambil HP-nya Pak Mahmud itu barangkali itu ya 7 jam dulu. Loh. Kalau sudah 7 jam dan dikembalikan HP itu, tulis dosanya 1. Masya Allah. Enak apa enggak? Senang apa enggak sebagai Muhammad begitu ringannya Allah berikan kepada kita ini. Ringan sekali ya Allah.
Coba. Makanya saya katakan bergembiralah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kita ini ya macam-macam ibadah kita ini sangat mudah-mudah, murah-murah, tetapi pahalanya luar biasa. Berniat saja barangkali tadi datang ke masjid ini untuk maulid Nabi dengan niat ibadah kepada Allah. Tinggal di masjid ini, niat i'tikaf di masjid ini, selama kita tinggal di sini pahalanya diberikan oleh Allah. Apalagi selama kita di sini kalau kita baca selawat, baca qul huwallahu sementara gitu. Kan luar biasa itu. Cuma saja mohon maaf. Kalau kita di masjid ini Bapak Ibu sekalian kan malaikat rahmat turun, membawa rahmat. Yang tidak disenangi oleh malaikat rahmat itu kalau kita di masjid ini ada dua. Pertama, ribut-ribut di masjid. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan makruh. Nah, ini mohon maaf ini kan bapak-bapak yang ahli hisab ini. Makanya di pengajian saya tidak mengatakan ini mana asbab masjid. Keberatan, kalau kita keberatan ini tidak harus keberatan ini kan. Orang misalkan menendang malaikat rahmat itu tidak datang menjadi orang rahmat kepada kita. Karena apa? Gara-gara merokok. Ya coba yang kita jangan merokok kan ada bulan jam 3 jam. Kan bulan puasa itu kan sehari merokok kan bisa. Mengapa ini begitu loh? Mohon maaf. Ini malaikat rahmat dan turun. Kita tentang saudara main bola itu. Kalau kita tak kerjakan barang makro datang bawa rahmat. Mana biasanya bawa dapat rahmat atau tidak? Ya, Bapak sekalian ya. Nah makanya susah ini ya. Susah. Karena itu ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Saya pernah baca yang dikatakan oleh Syekh yang terkenal sebagai ulama yang panjang usianya dapat menyerupai para sahabat, Hasan Basri. Hasan Basri guru daripada guru-guru. Ya, luar biasa ya. Dia menyampaikan begini, mohon maaf ini Bapak sekalian ya. Jadi barangkali sudah sedikit yang harus kita katakan tadi ini perlu barangkali kita ketahui supaya kita dapat perbedaan yang baik. Jadi Hasan Basri menyampaikan, saya dulu pernah katanya bersama-sama dengan seorang sahabat Rasul yang namanya Mardad Al-Anjali. Katanya sahabat Nabi ini suka menggali kubur. Dia dapat tengkorak kubur, katanya di kuburan itu dia tusuk pakai tusukan. Kalau kepala jenazah itu ditusuk tembus, tandanya orang itu katanya hanya dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa kata sahabat ini? Jahannam. Katanya jahannam dibuang. Yang kedua katanya digali lagi, dapat tengkorak satu. Yang satu ini kita ditusuk tidak mau lolos. Dia mandak tusukan itu. Dia buang jahannam. Apa artinya itu? Artinya orang ini walaupun mendengar sabda Nabi, walaupun mendengar firman Allah, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau yang kedua ini yang tidak mau dengar sama sekali, mandang saja. Makanya dikatakan jahanam, orang itu akan masuk neraka. Masya Allah. Nah yang ketiga katanya digali juga, dapat tengkoraknya, ditusuk katanya dia nembus ke atas tusukan itu. Kalau ini katakan alhamdulillah, jannah. Itu artinya katanya dia mendengar firman Allah, dia mendengar sabda Nabi, dia mendengar kata ulama yang baik-baik, dia terima, dia amalkan, masuk ke otak.
mestinya orang mukmin yang benar, yang akhlakul karimahnya baik. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, coba. Ini menurut Syekh Hasan Basri, ya, dia panjang usianya dapat menjumpai para sahabat sampai dengan para tabi'in. Itu kata Hasan Basri. Ya. Nah, karena itu mari coba kita dengar, coba kita hayati untuk kita terapkan, kita amalkan. Ini barangkali yang penting ya. Jadi sudah banyak ilmu akhlakul karimah yang kita baca. Bahkan Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana sih akhlakul karimahnya Nabi kita itu? Apa jawabannya? Kalau mau mengetahui akhlakul karimah Nabi Muhammad itu sebanyak Al-Quran itu. Ya Allah, ya, sebanyak Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran. Kita baca tafsir. Itu akhlakul karimah. Makanya Allah menyingkat saja mengatakan, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Alam semesta, bagaimana kita berakhlak kepada binatang, bagaimana kita berakhlak kepada sesama kita manusia walaupun non muslim. Walaupun non muslim. Nabi mengatakan, "Man ada zimmiyan faqad adani wa man ada zimmiyan fa'ana khasmuhu yawmal qiyamah." Ini akhlak kita bergaul dengan teman-teman kita yang non muslim. Nabi mengatakan, siapa-siapa menyakiti orang non muslim yang tidak berbuat onar kepada kita, kata Nabi, ya, orang itu seolah-olah menyakiti aku, kata Nabi. Siapa-siapa berbuat onar kepada orang non-muslim yang tidak berbuat onar kepada kita orang Islam ini, akulah musuhnya kelak pada hari kiamat, sabda Rasulullah. Artinya apa? Artinya nanti tidak kita akan diberikan kausar dari kita. Lah, selama mereka baik-baik kepada kita. Tetapi kalau mereka kita masuk kafir harbi, kafir yang ingin menyakiti kita. Nah, ini kelihatannya ada nada seperti itu sekarang ini ya. Ada nada-nada seperti itu kira-kira gitu, orang-orang muslim itu ya. Tapi dengan cara politis, dengan cara samar, halus caranya barangkali kita dinodai sekarang ini ya. Makanya hati-hati. Tetapi selama mereka tidak berbuat onar kepada kita secara terang-terangan, kita juga saling menghormati. Ini akhlakul karimah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, makanya kita di Indonesia ini walaupun majmuk ya, banyak suku, banyak agama, tapi alhamdulillah kita bisa baik ya, selama kita betul-betul menggunakan akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu rahimahumullah, pada akhir sekarang ini ya, kali ini juga perlu disampaikan sedikit sekalian ya. Kan kita ini ingin memperingati begini kan untuk kecintaan kepada Nabi kita. Orang yang cinta kepada Nabi kita, insya Allah nanti akan bersama-sama nanti di surga bersama Nabi kita. Bagaimana caranya untuk kesana itu nanti? Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi ini kan tidak bisa meriah, tidak sama cinta kita dengan para sahabat yang dapat nanti berhubungan langsung dengan Nabi dulu. Jadi kita sekarang cinta ini karena apa? Ada hadis-hadis yang diterima daripada guru-guru kita tentang bagaimana kehebatan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya serba ringan, semua baik, gitu loh. Kita berniat saja sudah pahala 1. Begitu kita laksanakan niat yang baik ini 10 pahalanya, la ilaha illallah. Tapi kita pun tidak pernah berekeng aja. Kalau ada yang kepeng tidak ada kita. Tumpah ngaji kira-kira 1.000 sekali ngaji, barangkali senang kita ya. Padahal 1.000 kata ngaji ini kira lama sahaji nanti dibanding dengan pahala yang kita akan peroleh. Inilah barangkali ya belum kita hayati. Ini yang belum kita hayati. Cobalah kita hayati itu ya. Coba. Ini mungkin barangkali hal-hal yang sangat perlu Bapak Ibu sekalian ya. Ya pada akhirnya Bapak Ibu sekalian ya. Ini
Satu, mungkin barangkali kelebihan kita sebagai umat Islam Muhammad ini ya. Saya baca di hadis Bukhari Muslim dalam kitab yang namanya Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang ke-119. Ya. Ingat nomornya itu. Kalau pada hari kiamat itu semua umat berkumpul, dari umat Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW umat. Dalam keadaan bersusah panas luar biasa. Matahari seperti sekilo tingginya dan bagaimana panas. Sekarang ini berapa kilometer ini tingginya matahari ini kok panas dari apalagi kalau hanya sekilo kurang lebih gitu. Panas luar biasa. Akhirnya umat-umat ini katanya minta kepada Nabi Adam alaihissalam. Hei Adam, Anda itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak, tanpa ibu. Coba berikan kami syafaat, kami sudah kepanasan. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak diberikan hak untuk memberikan syafaat. Coba Nabi Adam. Silakan datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Hei Nuh, Anda ini termasuk orang yang sangat dipuji oleh Allah. Banyak zikir, banyak sabar. Berikan syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Aku juga tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Silakan pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang kepada Nabi Ibrahim juga jawaban seperti itu. Nabi Ibrahim mengatakan silakan kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa diminta untuk memberikan syafaat juga begitu. Silakan datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Datang kepada Nabi Isa juga begitu. Aku tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Silakan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umat kita datang kepada kita, langsung kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon tidak bangkit-bangkit dari sujudnya sebelum Allah perintahkan bangkit dari sujud. Allah perintahkan, "Hei Muhammad, bangkit dari sujudmu. Apa yang kamu minta aku berikan." Nabi kita minta kepada Allah, "Ya Allah, agar umatku yang ada imannya kepada Allah walaupun sekedar sebiji jagung. Kalau katanya itu dimasukkan surga." Ini permintaan Nabi kita. Ummati, ummati, ummati. Umatmu itu. Sudah bangkit, hei Muhammad, umat Allah akan kabulkan akan permintaan. Tapi masih besar ini katanya ya. Berat masih. Sujud yang kedua, minta supaya yang pikiran barangkali imannya gitu, supaya diangkat dari neraka, masukkan ke surga. Oh ya sudah, bangkit hai Muhammad, walaupun iman umat itu seperti biji tembakau lah itu, akan ku masukkan surga. Masya Allah. Coba bangkit kalau kita mohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk juga itu juga. Yang ketiga, sujud lagi. Minta lagi supaya lebih kecil lagi imannya itu, tapi tetap juga dimasukkan ke surga. Diterima oleh Allah. Yang keempat lagi minta, Allah luar biasa ya. Cintanya Nabi kita kepada umat ini ya. Akhirnya apa kata Allah? Ya sudah Muhammad. Yang penting umatmu itu sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan kuampuni dosanya dan akan kumasukkan surga. Ya Allah. Enak sekali kita ini ya. Dapat ampunan yang begitu hebatnya. Hanya Nabi kita yang Allah memberikan syafaat. Nah, gembira tidak sebagai umat Muhammad yang sekarang? Ya barangkali kita harus gembira, sekalian ya. Tapi gembiraan kita bagaimana? Kegembiraan kita ini supaya betul-betul kita taat ya kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ini mungkin barangkali ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasul."
Siapa-siapa taat kepada Rasulnya nanti mereka akan bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, wassalihin sekalian. Walaupun tidak ada seperti sahabat yang cintanya karena nangis terus, tapi kita ini barangkali ya sudahlah, cinta kita karena kita ini laksanakan segala perintahnya, jauhkan larangannya. Insya Allah kita akan nanti sampai bersama-sama nanti di surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahabat-sahabat kita kepada itu dengan ahya sunnati, dengan menghidupkan sunnahku, maka akulah temannya kelak di surga. Ini kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin barangkali kalau kita lupa jajarkan banyak sekali ya hadis Nabi maupun firman Allah Subhanahu Wa Taala ya yang membuktikan bagaimana seharusnya kita ini cinta gembira sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Allahumma qul hal la sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.